Perkenalkan, saya Ipung, petani jamur dari Bleberan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang media tanam jamur. Ini contohnya ada backlog yang baru datang dari produsen. Biasanya kondisinya kurang lebih seperti ini. Miseliumnya ini belum full ya. Ini masih sekitar 70%. Dalam kondisi seperti ini berarti backlog harus diinkubasi terlebih dahulu, bisa langsung dikumbung, bisa di tempat inkubasi tersendiri. Dan ada yang lebih penting lagi, jika backlog datang itu kita harus mengecek satu-satu. Yang pertama dicek dulu ada yang berlubang enggak, misalnya di plastiknya ini ada yang berlubang, harus ditutup dulu dengan selotip, atau yang berlubang itu depan, ini kertasnya ini bisa diganti dengan kertas yang baru. Hanya backlog ini plastiknya berlubang atau kertasnya berlubang, nanti jadinya seperti ini, bisa kontaminasi, nanti ada kemasukan air terus bisa menghitam seperti ini. Kalau enggak ya bisa ini ada hama yang masuk lewat lubang tersebut. Ini teman-teman, ini ada contoh backlog yang bagus, yang miseliumnya sempurna, sudah penuh juga. Ciri-ciri backlog yang bagus itu miseliumnya putih merata. Ini contohnya tidak ada bercak kehijauan ataupun kehitaman. Ini contohnya seperti ini. Kalau kondisi backlog sudah seperti ini sudah siap ditata di budidaya, tempat budidaya, yaitu dikumbung seperti ini contohnya. Backlog sudah seperti ini, sudah tertata di dalam kumbung. Ini backlog tidak boleh kena air ya. Ini cukup nyiramnya cukup di dinding sama di lantai saja. Jadi ini aman dari air, harus kering. Terus nanti mungkin nunggu sampai panen itu kira-kira sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Ini kalau backlog kira-kira sudah berumur 40 hari kurang lebih, itu nanti biasanya akan numbuh jamur seperti ini. Dan ada dua macam ya, ini untuk tutupnya ini ada dua macam, ada yang tutup kertas, ada yang pakai kapas sumbat itu. Kalau biasanya kalau pakai kapas sumbat itu sekitar umur 40 hari sudah harus dilepas, tapi karena kebetulan ini pakai kertas jadinya cukup dibiarkan saja, tinggal nunggu saja, nanti akan jadinya seperti ini, numbuh sendiri. Ini adalah contoh backlog yang sudah numbuh ya, ini sudah ada pinheadnya yang numbuh ini, tapi masih kecil nih. Terus ini ada lagi contoh yang sudah siap panen, kira-kira 2 hari kurang lebih. Ini sudah sebesar tutup gelas ini. Kalau numbuhnya, biasanya kalau numbuhnya itu banyak bergerombol gitu biasanya agak kecil, cuman kalau cuman 1 atau 2 numbuhnya itu biasanya besar, lebih besar dari ini. Ini kita akan melepas cincin setelah tahapan panen pertama ya. Ini contohnya seperti ini. Ini sudah pasca panen pertama. Ini harus dilepas dulu. Kenapa? Karena untuk membersihkan ini biasanya kan masih ada yang kering-kering, itu biasanya harus dibersihkan dulu agar ada ruang tumbuh untuk jamur yang baru ini. Ini kondisi backlog yang sudah dibersihkan tadi ya, ini kalau sudah seperti ini harus disemprot dulu dengan insektisida. Kenapa? Biar tidak hama, biar tidak datang ini mengganggu. Untuk dosisnya cuma dosis rendah ya, sekitar setengah atau sepertiga dari dosis yang dianjurkan, jadi insya Allah aman. Ini contoh yang panen kedua ya, seperti ini sudah numbuh pinhead, dan jarak antara
panen pertama dengan kedua itu bisa 1 minggu sampai 2 minggu. Biasanya setelah panen pertama atau kedua, ini backlog harus disayat ya. Yang penting jangan sampai panen ketiga keempat. Soalnya nanti perputaran waktunya lama. Harusnya kan 3 bulan sudah selesai, harus nunggu 4 bulan. Jadi kita rugi waktu. Nih, harus disayat bisa. Ini ada contohnya yang saya bentuk segi 4 kecil. Tapi bisa juga bentuknya V seperti ini. Ini contoh backlog yang sudah masa ini ya, sudah habis panen kedua. Contohnya seperti ini. Ini harus dipotong ya untuk menghilangkan bagian yang keras ini. Ini biasanya kan keras. Nanti kalau keras tidak tumbuh jamur. Ini harus dihilangkan, ini harus dibuang. Kita harus memotong backlog ini setelah pasca panen ya. Ini fungsinya untuk memberi ruang tumbuh jamur baru, untuk mempercepat istilahnya. Makanya dipotong seperti ini. Biasanya di Bleberan Gunung Kidul ini umur backlog itu biasanya 4-5 bulan. Habis itu segera dikeluarkan untuk rotasi perputaran budidaya selanjutnya. Ada contoh backlog yang kena hama penyakit, ini seperti ini. Ini biasanya kena gurem. Kenapa bisa kena gurem? Ini biasanya telat nyemprot insektisida, ini seperti ini. Akibatnya jadi seperti ini. Backlog kehitaman. Terus nggak bisa numbuh jamur. Ini sangat merugikan ya, seperti ini. Nih, ada juga yang seperti ini. Ini kalau sudah seperti ini tidak numbuh jamur lagi. Sekarang kita ke teknik penyiraman ya. Untuk perawatan budidaya jamur itu kita bisa menyiram sehari itu bisa 3-4 kali. Kalau untuk musim kemarau itu bisa 4 bahkan 5 kali, tapi untuk musim penghujan cukup 2 kali saja agar nggak terlalu kebanyakan air. Nah, untuk teknik penyiramannya pun berbeda. Untuk di bagian dinding itu agak besar ini, tapi untuk di backlog itu cukup embun saja. Untuk perawatan backlog itu harus berkala ya, agar terhindar dari hama, terutama untuk penyemprotan insektisida. Itu biasanya kalau saya itu sekitar seminggu sekali untuk perawatan, dan dosisnya itu setengahnya atau 1/4-nya dari aturan pakai yang dianjurkan di botol biasanya atau di wadah obat itu tadi, agar aman, nantinya tidak beracun di jamur itu. Lebih aman itu langsung di backlog, langsung aja, cuman embun saja ya, nanti kalau terlalu basah juga kurang baik, jadi cukup embun saja gitu, biar nanti paling 10 menit aja sudah kering lagi. Setelah masa panen berakhir, backlog harus dikeluarkan semua dari kumbung, kemudian harus dilakukan sterilisasi untuk menjaga agar kumbung terhindar dari hama. Baru kemudian backlog baru masuk. Demikian tadi tata cara perawatan jamur, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Semangat ya!